Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Doa terbaik dari saya, semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dimanapun berada mendapatkan kelancaran dari segala urusan, juga kelimpahan rezeki bagi yang sedang mengais rezeki. Baik, kali ini saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu tetap setia pada Long Big Channel. Adapun bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah subscribe, yang sudah like dan komen secara positif pada channel ini. Dan kepada kawan-kawan semua yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Baik kawan-kawan, selamat menyimak dan mendengarkan cerita ini hingga selesai. Susi adalah seorang ibu rumah tangga yang baru saja melahirkan. Usianya sekitar 25 tahun. Pada hari itu, Ibu Susi baru saja keluar dari rumah sakit. Hatinya resah dan galau, mengingat kondisi keuangan Ibu Susi sudah hampir habis. Apalagi biaya persalinan rumah sakit amatlah mahal. Dan hal itu membuat Ibu Susi semakin kebingungan. Sebagai karyawan swasta, Ibu Susi mengambil cuti hamil. Sementara sang suami juga tidak bekerja. Suami Ibu Susi adalah seorang karyawan di sebuah hotel. Tetapi di masa pandemi, semua hotel yang ada di Pulau Belitung tutup semua. Bahkan hampir seluruh karyawan dinonaktifkan. Sehingga secara otomatis suami Ibu Susi pun menjadi seorang pengangguran. Uang persediaan yang selama ini ditabung oleh Ibu Susi dan keluarganya telah mulai menipis. Apalagi pemilik rumah kontrakan di mana Ibu Susi dan suaminya tinggal sudah mulai menagih pembayaran uang kontrakan yang memang sudah 2 bulan tidak terbayarkan. Sementara ketika mereka mencoba untuk meminjam kepada sahabat, kerabat maupun teman dekat, hasilnya juga nihil sebab mereka pun juga sama-sama susah di masa pandemi corona yang telah memporak-porandakan ekonomi di segala lini. Persediaan uang dari Ibu Susi dan keluarga hanya sekedar untuk makan beberapa hari ke depan dan membeli susu anaknya yang baru saja dilahirkan beberapa hari. Memasuki hari ketiga semenjak Ibu Susi pulang dari rumah sakit, maka pada hari itu Ibu Susi berencana untuk menemui bos pemilik perusahaan. Pada hari itu, sekitar pukul 8 pagi, Ibu Susi pun sudah bersiap-siap untuk pergi ke kantor untuk menemui sang bos dengan niat untuk meminjam uang untuk membayar kos dan kebutuhan keluarga mereka sebagai biaya hidup sehari-hari. Singkat cerita, setelah sang bos mendengarkan apa yang diutarakan oleh Ibu Susi, sang bos merasa sangat bersimpati sekali dengan kesusahan yang dialami oleh Ibu Susi dan keluarga. Dan pada saat itu juga, sang bos mengatakan bahwa ada satu rumah milik beliau yang bisa ditempati. Dan yang terakhir menempati rumah tersebut adalah kakek dan neneknya sang bos. Kepada Bu Susi, sang bos juga mengatakan bahwa Bu Susi tidak perlu bayar untuk tinggal di situ alias gratis.
Mendengar hal itu tentu saja hati Ibu Susi begitu girang, hatinya begitu senang sebab satu masalah sudah teratasi. Dan setelah menerima uang pinjaman dari sang bos, Ibu Susi pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Kabar gembira tentang rumah kontrakan milik sang bos yang diberikan secara gratis disampaikan kepada suaminya Ibu Susi, dan mereka berdua menyambut dengan begitu sukacita. Dan pada hari itu juga Bu Susi beserta suami dan tentu saja membawa sang bayi yang masih baru beberapa hari dilahirkan, mereka bertiga mengecek kondisi rumah kontrakan yang dimaksud oleh sang bos. Setelah menempuh perjalanan kira-kira 15 menit, akhirnya mereka pun tiba di rumah yang dimaksud oleh sang bos. Sebuah rumah yang cukup bagus, terkesan indah, bahkan itu adalah memang tempat yang nyaman untuk ditinggali, tempat yang manusiawi bagi mereka yang hidup berkeluarga. Hanya saja jarak rumah tersebut dengan para tetangga sangatlah jauh, sekitar 100 meter. Dan di kiri kanan rumah tersebut tumbuh pohon akasia dan pohon-pohon bambu, serta lumpur liar dan semak belukar. Setelah dibersihkan, disapu, dan kemudian juga dipel, akhirnya mereka memutuskan keesokan harinya untuk langsung pindah ke rumah tersebut. Dengan perasaan yang penuh kegembiraan, akhirnya mereka membawa barang-barang yang menjadi kebutuhan mereka seperti kasur serta alat-alat memasak. Dan memang tidak terlalu banyak barang-barang yang dimiliki oleh Ibu Susi dan keluarga. Yang terpenting adalah bagi mereka bahwa soal uang kontrakan tidak lagi menjadi masalah. Singkat cerita, Bu Susi dan keluarga akhirnya pindah ke rumah itu dengan membawa sang bayi. Menjelang sore, mereka sedang duduk-duduk di teras, dan nampaknya ada yang aneh yang mereka alami, yaitu bayinya Bu Susi nampak begitu gelisah, rewel, dan sering menangis. Semula Bu Susi menyangka bahwa bayinya tersebut sedang haus atau lapar, tetapi setelah diberikan susu, tetap saja masih rewel. Menjelang maghrib tiba, sayup-sayup terdengar suara azan, dan Bu Susi dan keluarga memutuskan untuk masuk ke rumah, dan mereka langsung menuju kamar yang berada di ruang tengah. Kebetulan memang rumah tersebut mempunyai 3 kamar, yaitu kamar depan, kamar tengah tempat Bu Susi, dan yang terakhir adalah satu kamar yang terkunci. Posisi kamar yang terkunci tersebut tepatnya bersebelahan dengan kamar mandi di bagian belakang. Dan Ibu Susi juga teringat bahwa kamar tersebut jangan sekali-sekali untuk dibuka, sebab itu adalah pesan dari sang bos kepada Ibu Susi. Setelah menikmati makan malam, yaitu berupa mie instan yang dibuat oleh suaminya Ibu Susi, mereka pun kemudian memutuskan untuk beristirahat di malam pertama di rumah itu. Setelah memastikan semua pintu sudah terkunci, akhirnya Ibu Susi dan keluarga pun memutuskan untuk tidur beristirahat. Saat Bu Susi sedang tidur dengan begitu lelapnya, tepat pada pukul 12 malam,
Tiba-tiba saja sang bayi menangis dengan begitu rewelnya, dengan begitu kencangnya, dan hal itu membangunkan Bu Susi. Ibu Susi mencoba untuk menenangkan bayi dengan memberinya ASI kepada sang bayi. Sementara suami Bu Susi masih terlelap dengan tidurnya, mungkin karena kecapean setelah berberes-beres seharian, mengepel dan lain-lain. Setelah Bu Susi memberikan ASI kepada sang bayi, dan sang bayi pun sudah terlelap kembali dengan tidurnya. Kemudian Bu Susi ada rasa ingin buang air kecil ataupun pipis. Ingin Bu Susi membangunkan suaminya yang sedang tertidur nyenyak, tetapi ada rasa tidak tega sebab dia tahu bahwa suaminya hari ini begitu kecapean. Akhirnya Bu Susi pun memutuskan dengan memberanikan diri untuk pergi sendiri ke kamar mandi bagian belakang. Meskipun agak ragu dan ada sedikit rasa takut, tetapi Bu Susi menguatkan hati untuk tetap melangkah menuju ke kamar mandi belakang, sebab rasa ingin buang air kecil tidak bisa ditahan lagi. Dengan melangkah pelan namun pasti, akhirnya Bu Susi pun sampailah di kamar mandi. Dan setelah menyelesaikan apa yang menjadi kehendaknya untuk buang air kecil, Bu Susi pun kembali untuk menuju ke kamarnya. Tetapi ketika melewati kamar yang kosong, yang terkunci dan tidak pernah dibuka, tiba-tiba saja Ibu Susi mendengar suara aneh, seperti ada seorang yang sedang batuk. Dan hal ini membuat Ibu Susi merinding ketakutan. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur deras. Bu Susi sempat melirik ke arah kamar yang terkunci tadi. Dan setelah itu Bu Susi bergegas untuk langsung menuju ke kamarnya. Setelah mengunci pintu kamar, Bu Susi langsung kembali ke tempat tidur bersama si kecil bayi dan suaminya. Sepanjang malam, Bu Susi hampir tidak bisa tidur. Dan tepat jam 2 malam, Bu Susi mendengar seperti ada gemercik air dari kamar mandi belakang, seperti ada orang yang sedang beraktivitas di kamar mandi. Menghadapi situasi seperti itu, Bu Susi langsung membangunkan suami yang sedang tidur. Dan tiba-tiba saja suara itu pun menghilang. Suami Bu Susi yang sedang kebingungan tidak mendengar apa-apa. Apa yang dikatakan Bu Susi tak sedikit pun suaminya mendengar. Kepada suaminya, Bu Susi langsung menceritakan kejadian aneh yang dia alami di malam itu. Dimulai dari suara batuk-batuk yang keluar dari kamar yang penuh misteri, serta gemercik suara aktivitas seperti orang yang sedang berada di kamar mandi. Menjelang subuh tiba, barulah Bu Susi baru bisa tidur kembali. Ketika pagi tiba, barulah Bu Susi terbangun dari tidurnya
sementara sang bayi juga sedang terlelap di sisi Bu Susi. Sarapan pagi dan segelas susu telah disiapkan oleh suami Bu Susi, dan hal ini sangat mengundang selera sekali. Dan pagi itu Bu Susi beserta suami sedang sarapan bersama sambil berbincang-bincang tentang keadaan rumah itu. Sekitar jam 9 pagi mereka kedatangan tamu, yaitu kedua orang tuanya Ibu Susi. Sebab sebagai kakek dan nenek, mereka ingin sekali melihat cucu pertama yang baru saja dilahirkan. Raut wajah yang penuh dengan kegembiraan, rasa bahagia yang teramat sangat tak bisa mereka sembunyikan, apalagi ketika melihat si bayi mungil yang begitu cantik, seorang bayi perempuan, dan itu adalah cucu pertama mereka. Kedua orang tua Ibu Susi memang berencana untuk menginap beberapa hari atau beberapa malam di rumah Bu Susi. Sebab mereka memang berasal dari luar kota di Pulau Belitung. Kamar depan yang sudah dibersihkan dan dirapikan oleh suami Bu Susi memang diperuntukkan untuk kedua mertuanya. Dan pada siang hari itu mereka makan siang secara bersama, yaitu di atas tikar dengan cara lesehan. Dan tikar itu bernama tikar lais. Ya, itu adalah salah satu juga tradisi orang-orang Belitung. Selesai makan siang, mereka pun lanjut dengan ngobrol bersama. Rasa kangen, rasa rindu, dan kemudian berkisah tentang banyak hal. Di antara obrolan, tiba-tiba mereka mendengarkan suara gemercik air dari kamar mandi. Dan semua tertegun, saling pandang satu sama lain. Sebab siapa yang ada di kamar mandi? Untuk menghilangkan rasa penasaran itu, suami Ibu Susi segera beranjak dan diikuti juga oleh sang mertua lelakinya untuk langsung mengecek ke kamar mandi. Begitu di kamar mandi, mereka melihat tidak ada siapa-siapa. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah air yang ada di dalam bak mandi yang semulanya penuh telah menjadi kosong. Seluruh lantai juga ikut basah, seakan-akan baru terjadi aktivitas orang yang sedang mandi di dalam kamar mandi. Akhirnya Bu Susi pun menceritakan kepada orang tuanya apa yang telah dialami tadi malam. Dan Ibu Susi juga menambahkan bahwa ada suara aneh yang keluar, yang terdengar dari kamar yang tertutup dan penuh misteri itu, yaitu seorang kakek-kakek sepertinya sedang batuk-batuk. Di saat sedang mendengarkan cerita dari Bu Susi, tiba-tiba saja bayi yang dari tadi hanya berdiam diri, tertidur dengan pulas, tiba-tiba saja menjerit, menangis, dan semakin lama semakin rewel. Setelah ditenangkan oleh Ibu Susi, bayi yang semula menangis dan rewel akhirnya tenang dan tertidur kembali. Ayah Ibu Susi yang mendengarkan cerita demi cerita yang dialami oleh Ibu Susi mendengarkan dengan cara seksama, dan beliau berpikir bahwa di rumah itu ada yang tidak wajar. Dan untuk mengusir rasa penasaran, akhirnya ayah Ibu Susi bersepakat untuk membuka kamar yang tidak pernah terbuka, yang selalu terkunci dan penuh misteri. Kebetulan di sisi dinding dekat pintu kamar tersebut memang tergantung anak kunci, dan mereka yakin bahwa itu adalah
anak kunci untuk membuka kamar tersebut. Dan begitu kamar terbuka, menyeruaklah bau apek. Di dalamnya begitu gelap. Akhirnya setelah menyalakan lampu, terlihat di sana ada tempat tidur. Kemudian ada juga kursi roda dan tongkat. Tetapi mereka tidak tahu itu punya siapa. Dan yang lebih aneh lagi, mereka melihat di sisi dinding kamar tersebut tergantung sebuah kaca cermin yang begitu lusuh dan menakutkan. Sebab ketika melihat ke arah cermin, seakan mereka melihat di dalam bayangan itu adalah sosok seorang kakek-kakek. Tetapi tak lama kemudian, sosok itu tiba-tiba saja menghilang. Setelah berhadapan dengan situasi seperti itu, suami Ibu Susi dan ayah Ibu Susi segera menutup pintu itu rapat-rapat dan menguncinya. Setelah mengalami apa yang mereka lihat berdua, mereka pun bersepakat agar hal ini tidak diceritakan kepada Bu Susi maupun ibunya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan mereka pun bersiap-siap untuk tidur. Seluruh pintu sudah terkunci. Suasana di rumah itu begitu sepi, sunyi dan mencekam. Sesekali terdengar suara lolongan anjing di kejauhan dan suara burung-burung malam. Suasana yang semula hening tiba-tiba berubah. Terdengar suara kilat saling sambar menyambar di kejauhan, dan hujan pun segera turun. Dan malam itu mereka lalui dengan rasa dingin, sepi, sunyi dan mencekam, hingga pagi pun tiba. Waktu telah menunjukkan jam 7 pagi, dan Bu Susi pada waktu itu sudah bersiap-siap untuk berjalan menuju ke satu warung yang ada di perkampungan itu, dengan maksud untuk membeli perbekalan seperti persediaan beras sudah habis, mie instan juga habis, gula, kopi, dan lain-lain. Dan Ibu Susi menyusuri jalan setapak, di mana di kiri dan kanan hanya ada semak belukar, pohon pisang, dan pohon-pohon bambu. Jalan itu begitu sepi, dan di tengah perjalanan, Ibu Susi berpapasan dengan seorang kakek-kakek yang sedang menggunakan tongkat. Ibu Susi mencoba untuk bersapa kepada kakek tersebut, tetapi kakek itu hanya diam saja. Tak ada ekspresi yang berarti yang diperlihatkan oleh kakek tersebut, bahkan lebih banyak menunduk ke bawah. Ibu Susi sempat heran, siapa kakek itu? Ya, tetapi sudahlah, demikian guman dalam hati Ibu Susi. Dan singkat cerita, tibalah Ibu Susi di satu warung, di mana Ibu Susi membeli gula, kopi, teh, mie instan, dan lain-lain yang akan menjadi kebutuhan Ibu Susi di dalam keluarga, yang kebetulan juga ada orang tua yang hadir dari kota lain.
Setelah menyerahkan belanjaan yang dipesan oleh Bu Susi, ibu pemilik warung sempat bertanya, "Bu, tinggal di mana?" Kemudian Ibu Susi menjelaskan bahwa dia tinggal di rumah yang agak jauh dari kampung ini, yaitu yang paling ujung, di mana rumah tersebut adalah rumah sang bos. Sambil jemari Bu Susi menunjukkan arah rumah yang dimaksud. Mendapatkan penjelasan dari Bu Susi, ibu pemilik warung tertegun sejenak. Dia menatap aneh kepada Bu Susi. Dan Bu Susi pun semakin penasaran, balik bertanya lagi, "Emangnya ada apa, Bu?" Semula ibu pemilik warung agak ragu untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Susi. Tetapi karena didesak terus, akhirnya pemilik warung pun bercerita. Beberapa tahun yang lalu, rumah tersebut ditinggali oleh sepasang kakek nenek yang sudah renta. Mereka hanya tinggal berdua, sedangkan untuk menjadi kebutuhan sehari-hari seperti makan minum, ada seorang cucu yang sering mengantar setiap hari ke rumah tersebut. Sedangkan anak-anaknya hampir tidak ada yang pernah melihat keadaan mereka. Sedangkan si kakek adalah seseorang yang sangat tidak berdaya. Hari-harinya selalu duduk di kursi roda dan sekali-sekali hanya menggunakan tongkat untuk berjalan. Sedangkan si nenek juga begitu renta, tubuhnya lemah, seakan tak berdaya. Mungkin hanya kekuatan cintalah yang membuat si nenek selalu setia mendampingi si kakek yang lumpuh terkena stroke. Entah kapan kejadian persisnya, tetapi pada suatu hari, ketika sang cucu mengantarkan makanan, tiba-tiba saja cucu tadi berteriak memanggil orang-orang kampung karena dia melihat kakek dan neneknya bunuh diri dengan menenggak racun. Rupanya mungkin si kakek tak tahan lagi dengan penyakit yang dideritanya yang begitu berkepanjangan. Disusul juga oleh sang nenek yang mungkin kecewa dengan keadaan di mana mereka merasakan hidup yang terabaikan dan sia-sia. Sejak saat itulah rumah tersebut tidak pernah lagi ditinggali atau ditempati karena mengandung banyak misteri. Hanya sesekali orang sering melihat kakek tadi sedang duduk di teras bersama sang nenek. Dan terkadang ketika berada di dekat rumah tersebut, sering terdengar seperti orang sedang batuk-batuk. Dan dapat dipastikan itu adalah arwahnya sang kakek. Ibu pemilik warung pun juga menambahkan bahwa sesekali orang sering melihat sang kakek sedang berjalan seorang diri dengan menggunakan tongkat. Mendapatkan cerita seperti itu, Ibu Susi merinding ketakutan. Keringat dinginnya bercucuran. Sebab Ibu Susi yakin bahwa kakek yang ditemui tadi itu adalah arwah yang sedang diceritakan oleh ibu pemilik warung. Singkat cerita, apa yang diceritakan oleh ibu pemilik warung diceritakan juga oleh Ibu Susi kepada ayah dan ibunya serta suami. Dan mereka bersepakat pada hari itu
untuk segera angkat kaki dari rumah yang penuh misteri. Dan hal ini tentu saja demi keselamatan sang bayi yang baru beberapa hari dilahirkan. Dengan mengendarai mobil sewaan, akhirnya mereka berempat pun beranjak meninggalkan rumah yang penuh misteri tanpa lagi menoleh ke belakang untuk menuju ke rumah orang tua Ibu Susi. Demikianlah kawan-kawan semua, satu cerita yang sudah kita dengarkan bersama, dan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon maaf jika ada hal-hal yang salah. Akhirnya kami harus undur diri dengan harapan suatu saat nanti kita akan jumpa lagi dalam cerita misteri yang lain. Salam sukses dan bahagia. Long Big Channel. Thank you. Thank you. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.